Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hamdani, SPD MPD, dosen Fakultas Rekayasa Sistem, Prodi Informatika, Universitas Teknologi Sumbawa. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu Sistem Multimedia, di mana di mata kuliah ini tergolong dari beberapa sub CPMK. Yang pertama adalah CPR. Nah, CPR-nya mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang informatika, baik secara umum maupun khusus. CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan definisi sistem multimedia serta penerapannya. Dan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan sistem multimedia dan penerapannya. Adapun di mata kuliah ini tentu ada definisi dari mata kuliah sistem multimedia, yaitu mata kuliah wajib mengkaji tentang definisi komponen, tools, prosedur, sistem multimedia, elemen, dan warna tipografi, teks, grafik, image, audio, video, animasi, dan game. Di dalam mata kuliah ini tentu materi pembelajaran yang saya terapkan yaitu definisi multimedia, komponen dalam sistem multimedia, tipografi, gambar dan grafik, logo, audio dan video, animasi dan game, teknologi virtual dan metaversi, kompresi audio video, sistem multimedia, transdistribusi. Adapun referensi bahan ajar yang saya ambil dari sumber Lian Marx Drew 2004, Fundamental Multimedia Personal Education Internasional. Di dalam mata kuliah sistem multimedia ini, saya menerapkan metode pembelajaran dan kriteria penilaiannya. Adapun metode pembelajarannya itu yaitu ceramah, diskusi, praktik, dan adapun kriterianya terdiri dari kehadiran yang saya ambil sebanyak 10%, dan tugas 20%, ITS 30%, dan UAS 30%. Di mata kuliah sistem multimedia ini tentu mahasiswa banyak sekali mempelajari tentang bagaimana mengkombinasi komputer atau interaksi terhadap komputer, penggunaan tools untuk membuat sebuah karya, baik karya logo, poster, vektor, dan infografis. Di sini mahasiswa menyumbangkan ide atau gagasan terhadap apa yang akan dilakukan dan apa yang akan didesain terhadap produk yang akan menghasilkan karya, sehingga mahasiswa mampu memberikan kontribusi di dunia nyata selesai kuliah nanti. Kesimpulan dari mata kuliah sistem multimedia ini yaitu mahasiswa mampu mendistribusikan ide dan gagasannya di dalam dunia desain grafis dalam membentuk sebuah karya, sehingga nanti desain grafisnya itu bisa memberikan kontribusi terhadap di dunia, baik di dunia industri, di sekolah, dalam proses perangkat pembelajaran, baik di dunia kedokteran dan sebagainya, sehingga mampu menjadikan desain profesional dalam bidang teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah mati mahasiswa semester 6, ya tentu saya akan mempelajari, atau sama-sama kita mempelajari materi tentang mata kuliah sistem multimedia. Ya, ini depan saya ada slide-nya sistem multimedia.
Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bapak Aryan Dhani. Ya, saya mengaku mata kuliah sistem multimedia, tentunya di prodi informatika. Baik, mata kuliah ini biasanya di semester 3, semester 6, bisa 8, bisa tergantung prodinya dijadwalkan. Baik, multimedia, sistem multimedia ada definisinya. Jadi sudah saya paparkan, membahas mengenai format media dan karakteristik, mendominasikan penggunaan sebagai macam bentuk, ya, menyampaikan informasi secara efektif, secara menyeluruh, ya, pengetahuan mengenai tool, bahasa, pemrograman yang dilakukan untuk membangun aplikasi multimedia yang efektif dan efisien. Itu definisi daripada sistem multimedia itu sendiri. Selanjutnya, apa itu multimedia? Nah, sudah saya terangkan di slide. Nah, multimedia berasal dari dua kata multi dan media. Multi dalam bahasa Latinnya berarti banyak atau macam-macam. Multi itu. Sedangkan medium berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Nah, lihat dari kamus American Text Electronic Text Dictionary, medium alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Itu salah satu apa itu multimedia. Sub CPNK. Sudah saya terangkan di sini bahwa capaian pembelajaran mahasiswa lulusannya itu, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi sistem multimedia serta penerapannya. Nah, saya lanjutkan komponen sistem multimedia. Di sini sudah saya jelaskan atau sudah taruh gambar, ya. Di sini ada gambar komputer, ada gambar icon tentang pola pikir manusia, tentang interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Nah, di sini ada audio, teks, grafis, video. Nah, di sini ada tool yang menyatakan back, switch, home, menu, dan next. Nah, di sini ada kategori tool yang berfungsi untuk mengoperasikan sebuah komputer itu sendiri. Ya. Oke, saya lanjutkan. Multimedia, bidang yang bersangkutan dengan interaksi teks grafis, gambar diam dan bergerak, video animasi, audio, dan media lainnya, di mana setiap jenis informasi dapat direpresentasikan, disimpan, ditransmisikan, dan diproses secara digital oleh komputer. Nah, dengan multimedia ini, ya, misalnya kita membuat suatu produk proses pembelajaran misalnya di kelas, misalnya teman-teman menjadi guru misalnya di sekolah, atau menjadi tutor di sebuah industri, atau menjadi ahli dalam bidang kesehatan. Nah, misalnya kita bisa memakai perangkat pembelajaran itu sendiri, yaitu multimedia. Nah, di mana perannya di sini teman-teman membuat kombinasi materinya itu dalam bentuk gambar, animasi, video. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan, katakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Mas. Silakan. Oke, saya tunggu pertanyaannya, ya. Sampai ini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu, ya. Oke. Sistem multimedia. Nah, di sini tadi multimedia kan sistem yang mampu untuk memproses data multimedia dan aplikasi multimedia. Ada 5 poin. Sistem multimedia diproses atau dikontrol oleh komputer. Sistem multimedia apa? Terintegrasi dari berbagai komponen multimedia. Yang poin ketiga, sistem dapat diprogram oleh sistem programmer user. Informasi yang diproses harus digitalisasi. Itu sistem multimedia. Terdapat antar muka yang diketahui.
Jadi salah satu sistem multimedia ini ada 5 unsur proses dalam multimedia itu sendiri yang menyebut interaksi berbagai komputer dan multimedia itu menyangkut komputer interaksi manusia dan komputer itu sendiri untuk menjadikan sebuah informasi digitalisasi terhadap orang yang akan membaca. Itu salah satu sistem multimedia. Oke, saya minta pertanyaannya. Silakan Mas. Berarti apa perbedaan antara multimedia dan sistem multimedia saja? Itu saja. Baik. Apa peran? Nah, bedanya antara sistem multimedia dan multimedia itu. Oke. Bedanya, multimedia itu adalah perangkatnya. Terus kalau sistemnya adalah perangkat proses untuk menyampaikan interaksinya terhadap pengontrol komputer itu sendiri. Yaitu sistemnya. Kalau multimedia tadi itu perangkatnya, kalau sistemnya itu dia itu kesinambungan terhadap pengoperasian komputernya. Ada lagi? Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Penggunaan multimedia. Di sini ada gambar. Gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 instansi yang saya terapkan di sini adalah dalam bentuk prosesnya penelitian, teknis, umum, jurnalistik, pendidikan, seni rupa, kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Jadi di dalam penggunaan multimedia itu bukan saja di lingkungan misalnya di sekolah saja, tetapi bisa di penelitian, ya, berbagai teknisnya, di bagian umumnya apa? Bisa di rumah sakit, bisa di kantor, bisa di pesawat terbang dan sebagainya. Yang penting berbentuk digitalisasi itu dalam bentuk penggunaan. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Silakan Mbak. Ada fungsi dari multimedia itu sendiri di dalam industri atau dunia. Baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Mbaknya. Peran multimedia itu di dalam dunia kerja, misalnya industri juga seperti itu ya. Artinya bisa saya ambil contoh, misalnya di sekolah, teman-teman sebagai profesi sebagai guru, misalnya di dunia kerja ya, teman-teman membuat perangkat pembelajaran, artinya yang interaktif, efisien, dan efektif. Artinya menyusun sebuah pembelajaran dengan multimedia itu sendiri, dengan aplikasi, ya, komputer, terus membuat sebuah perangkat pembelajaran yang menarik, yaitu yang berkombinasi dengan video, animasi, ya, teks yang berjalan dan sebagainya. Itu salah satu fungsi dan peran daripada multimedia itu sendiri. Itu juga di dunia kerja, di bidang industri, apa saja yang menyebabkan di industri itu, misalnya industri plastik, misalnya industri sandal, misalnya banyak industri gula, makanan juga bisa kita memanfaatkan multimedia itu untuk mempromosikan di dunia nyata atau dunia bisnis seperti itu. Saya kira itu peran daripada komputer dalam sistem digitalisasi multimedia. Kira itu ya. Baik. Selanjutnya ya, di sini ada peran multimedia. Peran multimedia yang pertama itu adalah guru sekolah dasar. Multimedia akan membantu anak-anak, contoh tadi dalam dunia belajar, terlebih metode pelajaran tutorial dengan tampilan yang interaktif akan membuat siswa semakin tertarik dengan perannya multimedia. Sekarang ini kalau tanpa itu kan tidak bisa tertarik. Artinya bagaimana peran kita sebagai guru untuk bisa mengembangkan pembelajaran itu menarik, efektif, dan efisien. Tentunya kita membuat dengan perangkat multimedia. Oke, di sini juga ada beberapa poin. Multimedia juga bagian jasa tindakan, bisa dipakai sebagai objek. Ada juga kereta api, ada juga makanan, ada
ada juga kontraktor dan sebagainya. Di sini juga berperan semua multimedia. Ada pertanyaan? Sekali lagi. Tidak ada pertanyaan. Mbak? Ada? Ya, silakan Mbak. Bagaimana dampak multimedia terhadap anak-anak zaman sekarang? Baik. Bagaimana dampak multimedia terhadap perkembangan anak zaman sekarang? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, karena kita lihat sekarang secara globalisasi ya bahwa multimedia ini sangat terpengaruh dengan isu-isu tentang video-video yang berbau negatif gitu ya. Artinya bagaimana peran multimedia ini? Tentu ya sebagai seorang pendidik atau tentunya kita menggunakan multimedia itu sebagai positif. Ya, yang positif saja kita pakai. Artinya kita mengajak orang yang belum paham tentang teknologi itu yang positif, sehingga generasi-generasi penerus kita itu tentang ide-ide yang positif tentang multimedia itu. Memang sisi buruknya negatif dan positif itu ada. Artinya mari kita gunakan multimedia itu sebagai mediasinya untuk kebaikan, ya, supaya generasi kita tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan untuk menggunakan media sosial. Saya kira itu Mbak ya. Baik, saya lanjutkan. Sistem multimedia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem multimedia stand-alone, sistem komputer yang memiliki minimal start, service, CD-ROM, CD, RV, alat input keyboard, mouse, scanner mic, ya, dan output speaker, monitor, LCD, proyektor dan sebagainya. Itu salah satu sistem multimedia bagian dua. Yang kedua, sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem ini harus terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Perbedaannya adalah adanya sharing system dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama. Contohnya video conference dan video broadcast bermasalah. Bila bandwidth kecil, maka akan terjadi kemacetan jaringan. Itu salah satu masalah infrastruktur yang belum siap. Nah, ini adalah satu perbandingan dari menjadi dua sistem multimedia tersebut. Ada yang bersifat jaringan, ada yang bersifat hardware software yang keras seperti itu, ya. Oke, sudah paham ya? Oke, saya lanjutkan. Media. Nah, di sini ada 6 media: perception medium, ada presentation medium, ada presentation medium, ada strokes medium, transmission medium, dan information exchange medium. Saya lanjutkan, ya. Pengertiannya dari perception, ya, bagaimana manusia mengenali dan mengartikan interpretation informasi yang terima sistem sensor manusia, panca indera, mata, telinga, hidung, ya, boleh tidak perception media manusia untuk merasakan itu. Itu salah satu bentuk perceptionnya terhadap multimedia. Oke, di sini ada perception. Bagaimana manusia menerima informasi pada lingkungan komputer. Informasi masih sebatas melalui penglihatan mata atau penglihatan telinga. The human hearing and visual system reflex. Keterbatasan tersebut yang dimanfaatkan dalam beberapa teknik kompresi dapat memasukkan bau-bauan, rasa manis, asam pahit, teknologi, ya. Jadi salah satu perceptionnya terhadap multimedia itu sendiri itu. Di sini udah paham ya? Nah, representation medium ini salah satu bentuk media itu ada 6. Yang ketiganya ini ada 3 komponennya. Di sini ada representation media, ada tool, ada melalui media, output, input. Teman-teman sudah paham semua tentang bagaimana peran sistem multimedia itu terhadap komponen-komponen yang terfungsi dalam komputer itu. Ya.
Storage medium. Storage mediumnya membawa data yang punya kemampuan untuk menyimpan informasi, tidak terbatas pada komponen komputer. Nah, di mana informasi akan disimpan? Mikrofilm, floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, ini storage mediumnya. Seperti itu ya. Teman-teman sudah paham ini? Ya. Transmisi medium. Nah, di sini ada 3 komponen. Ada 3 unsur bahwa informasi yang mungkin terjadi transmisi data secara kontinu tidak masuk ke media penyimpanan. Jadi teman-teman, inilah transmisi mediumnya yang keempat. Melalui apa informasi akan ditransmisikan melalui jaringan, ya, menggunakan kabel, fiber, optik, melalui udara terbuka, progres seperti itu ya. Ini transmisi medium. Terus information exchange medium. Oke, ini ada 3 ya. Pembawa informasi untuk transmisi, contohnya media penyimpanan dan media transmisi. Yang kedua, bagaimana informasi dari tempat yang berbeda saling bertukar. Ya. Yang ketiga, direct transmission dengan jaringan komputer, combined storage dan transmission media web yang berisi informasi itu. Ini salah satu komponen media yang perangkat sistem multimedia terhadap media. Oke, baik ya, mungkin sampai sini ya. Jadi kesimpulan dari mata kuliah sistem multimedia ini adalah bagaimana teman-teman mengenali sebuah perangkat pembelajaran atau perangkat komputer di berbagai bidang, ya, baik secara tools, ya, toolsnya untuk menguasai tool, perangkatnya, hardware, softwarenya, ya, fungsi daripada sistem multimedia itu sendiri. Dan tugas selanjutnya adalah teman-teman bagaimana membuat suatu perangkat pembelajaran, ya, untuk menyenangkan, yang efektif, efisien, dan itu salah satu bentuk dari mata kuliah sistem multimedia yang terhadap fungsi dan peran multimedia itu sendiri, baik terhadap masyarakat, industri, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Kita harus memakai multimedia sehingga apa? Supaya penyampaian informasi itu tepat sasaran. Saya kira itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Saya akan memberikan tugas dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa semua apa yang dari saya sampaikan dari materi awal tadi itu ada tugas yang ingin saya berikan kepada mahasiswa, bagaimana peran dari sistem multimedia itu, baik dari teorinya sampai dengan menganalisa bagaimana tugas daripada mata kuliah sistem multimedia ini terhadap materi yang sudah saya sampaikan tadi. Salah satu tugas teman-teman itu adalah membuat perancangan terhadap sistem multimedia itu, baik tugas tentang desain web, ya, terus poster, terus bisa vektor dan infografis, di mana desain web itu terdiri dari perancangan, ide dan gagasan teman-teman yang ingin teman-teman desain. Sekarang proses menemukan perangkat yang ada di komputer itu sendiri, baik dari tools yang sudah dikuasai, ya, terhadap pengambilan warnanya, pengambilan teksnya, itu sangat penting untuk membuat tugas yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 4 tugasnya. Yang pertama desain web, poster, vektor, dan infografis. Paham teman-teman? Bapak. Baik, kalau sudah paham silakan mengerjakan, dan di depan ketemu selanjutnya kita akan ketemu lagi, ya. Dan saya cek kembali tugas teman-teman semua yang sudah dibuat. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.